Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, apa kabar hari ini? Insya Allah sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila bab 3, yaitu tentang keragaman budaya di Indonesia. Mari kita simak bersama-sama. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku bangsa, dan berbagai macam bahasa serta kebudayaan. Inilah yang disebut dengan keragaman budaya. Keragaman budaya adalah perbedaan atau keberagaman yang ada dalam suatu kelompok masyarakat atau negara. Nah, anak ibu semua, kalian tahu tidak bahwa di Indonesia memiliki keberagaman yang sangat amat kaya. Indonesia dengan 38 provinsi yang ada dari Sabang sampai Merauke, terdapat ratusan bahkan ribuan keberagaman. Faktanya bahwa kita memiliki sekitar 1.340 suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta 718 bahasa daerah. Banyak sekali bukan? Nah, di Indonesia keberagaman budaya itu bisa kita lihat dari berbagai aspek. Hari ini kita akan mengulas setidaknya ada 8 keberagaman budaya yang di Indonesia. Pertama, suku bangsa. Yang kedua, bahasa daerahnya. 3, rumah adatnya. 4, pakaian adatnya. 5, tarian daerah. 6, musik tradisional dan alat musik tradisional. Yang ke-7, makanan khas daerah. Dan yang ke-8 atau yang terakhir, upacara adat yang ada di Indonesia. Nah, anak ibu semua, keberagaman budaya di Indonesia yang akan kita bahas pertama yaitu suku bangsa. Ada lebih dari 1.300 suku bangsa yang ada di Indonesia, seperti suku Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, Dayak, Bali, Bugis, Asmat, dan masih banyak lagi. Setiap suku punya ciri khasnya sendiri. Keberagaman budaya yang kedua yaitu bahasa daerah. Pastinya setiap suku bangsa memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Jadi ada suku bangsa pasti memiliki bahasa daerahnya. Meskipun kita punya bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita, bahasa daerah tetap digunakan dan menjadi kekayaan bangsa kita. Contohnya, ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Batak, ada bahasa Bali, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Tadi jika ada 1.300 lebih suku bangsa yang ada di negara kita, bisa jadi ada 1.300 lebih juga bahasa daerah yang dimiliki oleh Indonesia kita yang kaya. Keberagaman yang ketiga, yaitu rumah adat. Setiap daerah atau suku bangsa memiliki bentuk rumah tradisional atau rumah adat yang unik dan berbeda-beda, disesuaikan dengan kondisi alam dan kepercayaan masyarakat setempat. Contohnya, rumah gadang di Sumatera Barat, rumah Honai di Papua, ada rumah kebaya di Betawi, dan ada rumah adat di Bali. Keberagaman yang keempat, yaitu pakaian adat. Pakaian adat adalah pakaian tradisional yang digunakan untuk acara-acara adat ataupun acara-acara penting. Tiap daerah tentunya memiliki pakaian adat dengan ciri khas ataupun model yang berbeda-beda. Seperti baju dodo dari Sulawesi Selatan, atau yang sering kita gunakan ada beskap untuk yang bersuku Jawa, ada yang menggunakan ulos untuk yang bersuku Batak, atau pakaian-pakaian adat lainnya. Keberagaman yang kelima yaitu tarian daerah. Berbagai macam tarian-tarian daerah yang dimiliki oleh bangsa kita. Masing-masing daerah memiliki tarian daerahnya. Biasanya tarian daerah ini ditampilkan di acara-acara adat, penyambutan tamu, ataupun pentas-pentas seni yang sering dilakukan di lingkungan masyarakat ataupun sekolah. Di sekolah kita, sering sekali kita temui atau kita saksikan tarian-tarian daerah yang dipertunjukkan ketika acara-acara pentas seni ataupun acara-acara sekolah lainnya.
keberagaman yang keenam yaitu musik tradisional dan alat musik tradisional. Tentunya dengan negara kita yang kaya, kita memiliki berbagai macam musik tradisional dan alat musik tradisional. Dan tentunya musik tradisional dan alat musik tradisional yang ada di Indonesia memiliki model atau ciri khasnya masing-masing. Ada contohnya seperti gamelan ya dari Jawa dan Bali, ada angklung dari Jawa Barat, ada tifa dari Papua dan Maluku, dan ada juga sasando dari Nusa Tenggara Timur. Keragaman yang ketujuh, makanan khas daerah. Tentunya setiap daerah memiliki makanan ataupun kuliner tradisional yang menjadi ciri khas daerahnya. Contohnya ada rendang dari Provinsi Sumatera Barat, ada gudeg dari Yogyakarta, ada papeda dari Papua, atau ada sate lilit dari Bali. Nah, anak-anak ibu, makanan khas daerah apa yang pernah kalian makan? Nah, anak-anak ibu, keragaman yang ke-8 yaitu upacara adat. Upacara adat adalah rangkaian kegiatan ataupun ritual yang dilakukan oleh masyarakat adat untuk tujuan tertentu, seperti acara pernikahan, acara syukuran, ataupun bahkan digunakan di acara-acara kematian. Contohnya ada upacara ngaben dari Bali, ada rambu Solo dari Sulawesi Selatan, ataupun upacara-upacara adat lainnya yang sering kita temui di lingkungan masyarakat kita sendiri. Nah, anak-anak ibu, dari 8 keragaman budaya yang telah ibu paparkan, tentu timbul pertanyaan, apakah keragaman yang kita miliki ataupun perbedaan yang dimiliki oleh bangsa ini menjadikan alasan untuk kita terpecah atau untuk kita saling bermusuhan? Tentunya tidak. Karena keragaman ini bukanlah alasan untuk kita terpecah belah, melainkan menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa Indonesia. Dengan keragaman, kita bisa belajar banyak hal baru, saling menghargai, dan bersatu dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Penting bagi kita untuk menjaga dan melestarikan budaya daerah agar tidak hilang tergerus zaman. Baiklah anak-anak, untuk kali ini sekian saja pemaparan dari Ibu mengenai materi kita hari ini, yaitu tentang keberagaman budaya di Indonesia. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.